Keberadaan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten atau KP3B yang merupakan pusat perkantoran Pemprov Banten dan lembaga vertikal lainnya ternyata belum dirasakan sepenuhnya bagi warga lingkungan Gowok Kepuh, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Curug, Kota Serang. Kampung yang berada di pinggiran KP3B ini merasa belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah. Hal ini terungkap saat reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 yang digelar Wakil Ketua DPRD Banten Eko Susilo pada Kamis 15 Mei 2025. Jainal, selaku Ketua RW 5 Lingkungan Gowok Kepuh mengungkapkan, sejak dibangunnya KP3B 17 tahun silam, masyarakat setempat masih butuh perhatian dari pemerintah Provinsi Banten, baik dari infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, melalui reses Wakil Ketua DPRD Banten ini, pihaknya mengharapkan aspirasinya bisa diakomodir oleh Pemprov Banten. Kami banyak mendengar keluhan masyarakat kami ketika pembangunan KP3B begitu pesat, karena kami punya pil pahit pada saat pertama dibangun KP3B ini. Kami masyarakat tidak bisa ikut menikmati di situ dalam artian mencari nafkahnya, Pak. Dilihat juga dari infrastruktur, Pak. Infrastruktur di wilayah kami ini seperti jalan tembusan, Pak. Akses ekonomi sebetulnya, Pak. Karena warga masyarakat kita ini diawali dari profesi petani, tukang bikin bata, dengan dibebaskannya tanah di lingkungan kami, sehingga industri-industri kecil UMKM seperti batu bata itu sudah tersisih, ya, apalagi dengan persaingan produk-produk industri yang semakin pesat saat ini. Masih menurut Jainal, saat ini masih banyak warga Gowok Kepuh yang secara tingkat pendidikannya hanya lulusan SLTP sampai SLTA. Padahal orang tua mereka berkeinginan untuk bisa melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat perguruan tinggi. Maka itu, ia meminta untuk disediakan beasiswa bagi warganya. Nah, pembangunan ini juga, Pak, kami perlu pembangunan yang bersifat non-fisik, Pak. Pembangunan yang bersifat non-fisik agar kelak anak-anak kami ini bisa menempuh pendidikan, baik itu pendidikan secara formal maupun pendidikan agama, yang nantinya bisa anak-anak kami ini bisa bersaing untuk di dunia kerja, tapi berakhlakul karimah. Ini perlu ada satu stimulan yang memang diinisiasi oleh pemerintah sehingga kami ini bisa ikut andil di dalamnya. Secara akses terbatas, bagaimana sih kami ini bisa memberikan akses ke masyarakat kami dengan sesuai kualifikasi, Pak? Secara persiapan kualifikasinya kami sudah bahu-membahu dengan RT, RW, Direktur Posyandu itu, bahwa kami ini mendongkrak SDM-nya, Pak. Kami dongkrak yang tadinya cuma lulusan SD, SMP supaya bisa meningkat ke SMA. Yang tadinya SMA sudah beberapa persen, walaupun masih kecil, Pak, kami ini sudah menempuh jenjang pendidikan di tingkat strata. Tapi ini persentasenya masih terbilang sedikit. Selain meminta perhatian kepada pemerintah Provinsi Banten, warga lingkungan Gowok Kepuh juga berharap keberadaan proyek pembangunan rumah sakit swasta yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yang tidak jauh dari lingkungan Gowok Kepuh bisa membawa dampak positif bagi masyarakat setempat. Kata Jainal, masyarakat Gowok Kepuh terutama usia produktif bisa diberdayakan oleh rumah sakit tersebut, baik dalam segi lowongan pekerjaan atau lainnya. Kami juga agak sedikit miris ketika kami tidak punya akses, Pak. Pengen ke sana itu beberapa kali bersurat baru ya kayak seperti dunia usaha seperti di sini itu. Alhamdulillah kayak di sini juga sebagai informasi, Pak, kami sudah bisa ketemu dengan kepercayaannya pemilik, dan memang secara perjanjian tertulis belum. Tetapi pemilik rumah sakit ini sudah memberikan bahwa nanti ketika open recruitment untuk masyarakat ini diutamakan dengan sesuai kualifikasi, Pak. Bahkan pihak rumah sakit juga memberikan kesempatan, karena memang 30% tenaga yang akan digunakan sesuai
sesuai dengan draft anggaran mereka itu Pak, itu akan menyerap tenaga lokal, entah itu lokalnya Kecamatan Curug atau Kota Serang atau Banten gitu. Tetapi di situ memang butuh kualifikasi pendidikan. Nah, ini yang sedang kami upayakan supaya anak-anak kami ini mau menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kasarnya mah ada beasiswa di sini ikut, nanti ditempatkan di sini untuk studi keperawatan dengan dokter dan ahli gizi. Wakil Ketua DPRD Banten Eko Susilo mengatakan, kegiatan reses ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus media dialog antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihannya. Eko Susilo menyampaikan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang disampaikan secara langsung dalam momentum reses. Dalam kesempatan itu, politisi yang akrab disapa Abah Eko tersebut juga menyampaikan rasa terima kasih atas doa dan dukungan warga Goa Kepuh. Ia menegaskan akan berupaya maksimal untuk mendorong pemenuhan sarana dan prasarana di wilayah tersebut, termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Setelah dipilih, maka Abah bertugas untuk masyarakat. Bertugas untuk memastikan setiap aspirasi yang disampaikan bisa terpenuhi. Selama itu, program-programnya memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi insya Allah sampaikan saja apa yang ingin disampaikan, jangan ragu-ragu. Kata RW bilang kita di dekat KP3B, apalagi sebentar lagi akan ada muncul apa nih? Rumah sakit. Nah, mudah-mudahan keberadaannya bisa meningkatkan kesejahteraan. Maka itu mudah-mudahan insya Allah dengan adanya Abah di sini, mudah-mudahan bisa menjadi penyambung lidah. Melalui reses ini, Abah Eko berharap bisa semakin dekat dengan masyarakat. Ia juga menuturkan bahwa ia akan semaksimal mungkin memperjuangkan dan menindaklanjuti keluhan dari masyarakat serta meneruskannya kepada dinas terkait agar segera mendapatkan perhatian.